Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manna Rema hari ini. Mari kita tetap semangat untuk terus-menerus belajar firman Tuhan, sebab manusia butuh firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa kita bukan cuma butuh roti, tapi kita butuh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mari kita buka acara Manna Rema hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih Tuhan berikan waktu, masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami terus-menerus belajar firman Tuhan, meskipun singkat Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh firman Tuhan akan berguna dan sangat bermanfaat bagi hidup kami. Khususnya kami boleh lebih mengenal tentang Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja. Itu sebabnya Tuhan, hanya firman-Mu yang bisa menjelaskan tentang diri dan pribadi tentang Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah Allah Tritunggal, bagian yang keempat. Sekali lagi, Allah Tritunggal bagian yang keempat. Nah, pada bagian yang lalu kita sudah membahas 6 ilustrasi mengenai Allah Tritunggal. Dan kita akan melanjutkan kembali, ada 3 lagi ilustrasi yang akan kita bahas secara tuntas pada Allah Tritunggal bagian yang keempat ini, saudara. Yaitu mulai dari ilustrasi yang ke-7 sampai ilustrasi yang ke-9. Nah, kita akan mulai, saudara, ilustrasi ke-7 mengenai Allah Tritunggal yang sering kali dipakai adalah matahari yang meliputi substansinya, sinarnya, dan panasnya. Ilustrasi ini tidak disinggung oleh Wayne Grudem maupun Millard J. Erickson, tetapi kita perlu membahasnya karena ini sudah dipakai sejak abad permulaan. Athanasius mungkin adalah orang yang pertama kali memberikan ide dan mempopulerkan ini. Menurut ilustrasi ini, substansi matahari, sinar, dan panasnya yang dihasilkan berbeda-beda, tetapi semua tetap satu, yaitu matahari. Orang tidak dapat memisahkan matahari dari sinar maupun panasnya. Walaupun ilustrasi ini cukup baik, tetapi tetap mengandung kelemahan. Pertama, ilustrasi ini sifatnya tidak berpribadi. Kedua, sinar dan panas dalam ilustrasi ini sifatnya tidak kekal karena dihasilkan oleh substansi matahari. Ketiga, bila kita lihat ketiga elemen yang ada memiliki esensi yang berbeda. Esensi dari substansi atau materi matahari berbeda dengan esensi sinar, begitu pula berbeda dengan esensi panas yang ditimbulkan. Jadi itu adalah kelemahan penggambaran ilustrasi mengenai Allah Tritunggal dengan menggunakan matahari, yaitu substansinya, sinarnya, dan panasnya. Ilustrasi yang menggambarkan Allah Tritunggal yang seringkali dipakai yang ke-8 adalah, saya kumpulkan langsung menjadi satu beberapa ilustrasi supaya tidak terlalu banyak nomor penggambaran ilustrasinya. Sekaligus pada bagian yang ke-8 ini saya kumpulkan menjadi satu ilustrasi yang lain sebanyak 7 ilustrasi yang saya masukkan sebagai ilustrasi lainnya mengenai Allah Tritunggal. Bagian yang ke-A, satu kata yang terdiri dari 3 huruf, misalnya
bus, yaitu huruf B, U, S. Jelas ilustrasi ini tidak tepat sebab selain masing-masing huruf, yaitu huruf B, U, dan S tidak berpribadi, huruf B tidak bisa dikatakan sebagai bus. Demikian pula dengan huruf U dan S masing-masing tidak bisa dikatakan sebagai bus. Bagian B. Satu ruang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Ilustrasi ini juga tidak tepat untuk menggambarkan alat Tritunggal, sebab panjang, lebar, dan tinggi masing-masing tidak bisa dikatakan sebagai ruang. Bagian C. Satu waktu terdiri dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ilustrasi ini juga tidak tepat karena masa lalu, masa sekarang, dan masa depan tidak bisa berada bersama-sama pada saat yang sama. Seperti pada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang berada bersama-sama pada saat yang sama. Bagian D, satu segitiga terdiri dari 3 garis. Ilustrasi ini juga tidak tepat untuk menggambarkan Allah Tritunggal karena masing-masing garis tidak dapat dikatakan sebagai segitiga. Bagian E, satu buah semangka yang dibagi 3. Ilustrasi ini juga tidak tepat sebab setiap potongan punya sifat yang sama, sedangkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang khas, unik, dan berbeda, meskipun ketiga pribadi ini adalah satu hakikat kealahan. Bagian yang ke F, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh dari seorang bernama Yos adalah Yos. Namun tubuh saja bukan Yos, jiwa saja bukan Yos, dan roh saja bukan Yos. Jadi ilustrasi ini juga tidak tepat. Bagian yang ke G, bunga memiliki 3 elemen dasar: warna bunga, bau bunga, dan bentuk bunga. Bentuk bunga bukanlah bunga. Bau bunga bukanlah bunga. Warna bunga bukanlah bunga. Jadi seperti misalnya kalau kita lihat untuk menggambarkan bentuk, misalnya bulat bukan bunga, harum bukan bunga, merah bukan bunga. Maka ilustrasi ini pun juga tidak tepat untuk dipakai menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Nah, kita sudah membahas tentang 2 ilustrasi, yaitu ilustrasi ke-7 dan ilustrasi ke-8 yang merupakan gabungan dari ke-7 ilustrasi. Kemudian kita akan melihat bahwa apa yang kita jelaskan mengenai ke-8 ilustrasi itu ternyata tidak ada satupun ilustrasi yang layak untuk menggambarkan doktrin Tritunggal. Sebagian terlalu menekankan kesatuan, tetapi melupakan perbedaan yang ada. Sebagian hanya menekankan perbedaan, tetapi gagal menjelaskan kesatuan hakikat yang ada. Khusus untuk ilustrasi yang diambil dari dunia fisik yang berupa benda-benda, semuanya menyiratkan konsep yang tidak berpribadi. Nah, inilah kelemahan dari ke-8 ilustrasi yang sudah kita jelaskan satu persatu, yang tidak ada satupun yang paling tepat untuk menggambarkan tentang Tritunggal. Tetapi itu dapat kita mengerti sebagai upaya manusia untuk menjelaskan tentang doktrin Allah Tritunggal. Nah, akhirnya kita menemukan ilustrasi yang ke-9. Karena tidak ada ilustrasi yang memadai, beberapa teolog mencoba menerangkan doktrin Tritunggal
melalui ilustrasi yang ke-9, yaitu ilustrasi penggunaan gambar segitiga dengan masing-masing titik pertemuan dari segitiga diberi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di bagian sisi luar segitiga, masing-masing diberi tanda untuk menunjukkan bahwa pribadi Bapa tidak sama dengan Anak, pribadi Anak tidak sama dengan Roh Kudus, dan pribadi Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Kemudian di bagian dalam segitiga ditarik garis dari tiap sudut ke arah tengah, yang dimana bagian tengah ini diberi nama Allah, yang terletak pada pusat dari segitiga, untuk menunjukkan bahwa baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus adalah Allah yang satu, yang sama dalam hakikatnya. Walaupun penggambaran ini relatif lebih aman, artinya tidak ada kelemahan serius dalam menjelaskan Tritunggal, namun harus diakui bahwa manfaat yang diberikan tidak terlalu banyak. Apa yang disampaikan dalam gambar penggunaan ilustrasi diagram segitiga ini tidak lebih banyak dan jelas daripada yang disampaikan melalui definisi Tritunggal. Intinya, gambar di atas tidak menambah kejelasan apapun pada pemahaman kita tentang pribadi Allah maupun hakikat Allah dalam diskusi Tritunggal. Namun ilustrasi ketiga inilah yang paling banyak diajarkan di sekolah-sekolah teologi untuk menggambarkan Tritunggal yang dipandang tidak memiliki kesalahan yang serius dibandingkan dengan ilustrasi menggunakan benda-benda fisik seperti yang sudah dijelaskan ke dalam 8 ilustrasi sebelumnya. Jadi meskipun banyak kelemahan dan juga ada beberapa yang memiliki kelemahan yang serius, manusia mencoba untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Dan yang paling sering dipakai dalam sekolah-sekolah teologi memang adalah penggunaan ilustrasi diagram segitiga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menjelaskan secara tuntas pada bagian ini ilustrasi ke-7 sampai ilustrasi ke-9 untuk menjelaskan mengenai Tritunggal Tuhan. Meskipun kami sudah berupaya menjelaskan, kami sadar bahwa penjelasan ilustrasi mengenai Allah Tritunggal masih belum sempurna. Karena kami yang terbatas tidak dapat menjelaskan Allah yang tidak terbatas. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.